Dan dikarenakan Ustadz Mujiman itu membahas isi kitab Al-Adhkar, maka kami akan paparkan isi keterangan kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Di antara isinya apa yang harus Anda pahami kalau memang Anda mau ngaji keterangan kitab Al-Adhkar. Lihat dalam kitab Al-Adhkar, tepat pada halaman 152, terbitan Maktabah Imaratillah. Imam An-Nawawi berkata, Imam Nawawi menyebutkan di Al-Adhkarnya, mengutip pernyataan Imam Syafi'i bahwa di dalam mazhab kami pada malam Jumat itu membaca surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami ingin menanggapi salah satu video yang diupload oleh channel YouTube Jaga Tauhid. Judul video, komentar Imam Syafi'i soal Yasin malam Jumat, Ustadz Mujiman. Dalam video itu sangat jelas, sangat terang, Ustadz Mujiman berkata, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i malam Jumat itu disunahkan membaca surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin. Kemudian dia girang sekali, teman-teman. Ya Allah, Pak Mujiman, semoga Allah menjaga beliau ya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita tanggapi apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Mujiman dalam kitab Al-Adhkar. Ini kitab Al-Adhkar Pak Mujiman, dan kami sudah tulis karena kami nanti akan jelaskan beberapa pendapat-pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Adhkar, yang kalau memang seumpama Bapak Mujiman itu memang mau ngaji Al-Adhkar sampai hatam, tolong cek di dalam kitab Al-Adhkar yang Anda punya apa yang akan kami sampaikan ini. Ingat kepada Bapak Mujiman, sebenarnya yang Anda bahas, yang Anda bacakan ada di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi punya kami, halaman 153, terbitan Maktabah Imaratillah. Babul azkaril mustahabbati yaumal jumu'ati wa lailataha wa du'a. Bab yang menjelaskan tentang beberapa zikir yang disunahkan dibaca pada hari Jumat dan pada malam Jumat sekaligus berdoa. Yustahabbu ayuktsira fi yaumiha wa lailatiha min qiraatil qur'ani wal azkari wad da'awati wassalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan kita itu memperbanyak pada hari Jumat dan pada malam Jumat, disunahkan ngaji Al-Quran. Secara umum beliau Imam An-Nawawi menjelaskan begitu. Tidak harus ngaji surat Al-Kahfi, ya, paham Bapak Mujiman? Tidak harus. Kemudian wal azkar, kita juga memperbanyak zikir, kita memperbanyak doa, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqra'a suratal kahfi fi yaumiha, dan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Imam An-Nawawi sebelum mengatakan wa yaqra'a suratal kahfi, Imam An-Nawawi menjelaskan memperbanyak ngaji Al-Quran secara umum. Kemudian juga sunnah dianjurkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumatnya. Qala Syafi'i rahimahullahu fi kitab wa astahibbu qira'ataha aidan fi lailatil jumu'ah. Kemudian Imam An-Nawawi mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Saya senang surat Al-Kahfi juga dibaca pada malam Jumat. Ketika Imam Asy-Syafi'i mengatakan saya senang surat Al-Kahfi dibaca pada malam Jumat, apakah sampean menyimpulkan berarti kita membaca surat Yasin bid'ah? Tolong dipikir. Imam Asy-Syafi'i hanya senang apabila surat Al-Kahfi dibaca pada malam Jumat. Bukan berarti ketika kita ngaji selain surat Al-Kahfi itu bid'ah, itu dilarang. Kagak seperti itu cara memahami ibarat. Contoh, ketika hari Jumat, sholat Jumat, kita memang dianjurkan membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafikun.
Pertanyaannya, ketika imam sholat Jumat membaca surat Yasin atau membaca surat Al-Kahfi pada saat ngimami sholat Jumat, apakah kemudian Anda katakan itu melakukan bid'ah? Mikir, judulnya ini lagi loh. Komentar Imam Syafi'i soal Yasin malam Jumat. Komentar Imam Syafi'i soal Yasin malam Jumat. Kok judul seperti ini? Padahal Imam Syafi'i sama sekali tidak menyindir tentang ngaji Al-Quran atau surat Yasin pada malam Jumat. Yang oleh Imam Asy-Syafi'i disebutkan hanyalah disunahkan ngaji surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Imam Asy-Syafi'i tidak melarang ngaji Yasin pada malam Jumat. Imam Syafi'i tidak melarang membaca surat Al-Ikhlas pada malam Jumat. Tidak pernah ada itu. Makanya dalam kitab Al-Azkar, kalau memang Anda mau membedah ngaji secara hatam kitab Al-Azkar, kami akan bedah isi kitab Al-Azkar itu sendiri. Cek di dalam kitab Al-Azkar pada halaman 102, terbitan Maktabah Imaratillah yang Anda baca. Ini kan kitabnya. Apa kata Imam An-Nawawi? Warawaina ahaditsa katsiratan fi qiraati suratin fil yaumi wal lailati. Dan kami sudah meriwayatkan beberapa hadis yang banyak tentang membaca sebuah surat di setiap hari atau setiap malam. Minha Yasin. Di antara hadis-hadis itu menunjukkan kita harus senantiasa ngaji Al-Quran baik siang maupun malam. Di antaranya ngaji surat Yasin, wa Tabarok atau Al-Mulk atau wal Waqiah di sini, wa Dukhan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada siang hari ataupun pada malam hari karena ia mencari ridho Allah, maka dia akan diampuni dosanya. Ini Bapak Mujiman, Imam An-Nawawi menganjurkan, mensunahkan kita ngaji Al-Quran, utamanya surat Yasin pada setiap hari dan setiap malam. Jumat itu pun juga bagian dari hari, dan ngaji Yasin itu dianjurkan tiap hari, tiap malam. Bahkan di dalam kitab yang lain, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini kitabnya Pak Mujiman, kalau Anda punya, monggo. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat di juz ketiga, halaman 114, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Imam An-Nawawi berkata, wa yuhafidhu ala Yasin wal Waqiah wa Tabarak atau Al-Mulk wa qul huwallahu ahad wal muawwidhataini wa ayatil kursi kulla waqtin. Hendaklah orang itu selalu menjaga dirinya untuk membaca surat Yasin, untuk membaca surat Al-Waqiah, untuk membaca surat Tabarak atau Al-Mulk, untuk membaca Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas, atau membaca Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, wa ayatil kursi, membaca ayat kursi, kulla waqtin, di setiap waktu. Justru Imam An-Nawawi di sini kita dianjurkan selalu continue membaca surat Yasin, surat Waqiah, surat Al-Mulk atau Tabarak itu, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas atau ayat kursi. Kulla waqtin, pada setiap waktu. Dan dikarenakan Ustadz Mujiman itu membahas isi kitab Al-Azkar, maka kami akan paparkan isi keterangan kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Di antara isinya apa yang harus Anda pahami kalau memang Anda mau ngaji keterangan kitab Al-Azkar? Lihat dalam kitab Al-Azkar, tepat pada halaman 152, terbitan Maktabah Imaratillah. Imam An-Nawawi berkata, wa yustahabbu lizairi al-iktsaru min qiraatil qur'ani wa dzikri wa du'a li ahli tilkal maqbarati wa sairil mauta wal muslimina ajma'in. Orang yang berziarah kubur disunahkan baginya untuk memperbanyak ngaji Al-Quran. Ngaji Al-Quran ketika ziarah kubur, ngaji Al-Quran di sisi kubur. Disuruh oleh Imam An-Nawawi, disunahkan oleh Imam An-Nawawi, kita perbanyak ngaji Al-Quran di sisi kuburan ketika kita ziarah, memperbanyak zikir, berdoa untuk ahli makbarah, dan mendoakan semua mayitnya kaum muslimin, sekaligus mendoakan kaum muslimin.
Ini kitab Al-Adhkar. Begitu juga di dalam kitab Al-Adhkar halaman 147 terbitan Maktabah Imaratillah. Qala Syafi'iyyu wal ashabu yustahabbu ayyaqra'u indahu syai'an minal Qur'an. Qalu fa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Warawayna fi sunanil Baihaqi bi isnadin hasanin anna ibna Umar istahabba ayyaqra'a 'alal qabri ba'da dafni awwala suratil Baqarati wa khatimataha. Imam Asy-Syafi'i maupun Ashabus Syafi'i berkata, disunnahkan kita ngaji Al-Qur'an di sisi kuburan. Imam Asy-Syafi'i dan Ashabus Syafi'i berkata, disunnahkan kita yang berziarah kubur ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Qalu fa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Bahkan Ashabus Syafi'i mereka semua berkata, apabila dia khataman Al-Quran di sisi kuburan itu merupakan amal yang baik, kana hasanan. Warawayna fi sunanil Baihaqi bi isnadin hasanin, dan kata Imam An-Nawawi, kami meriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan bahwasanya anna ibna Umar istahabba yaqra'a 'alal qabri ba'da dafni awwala suratil Baqarati wa khatimataha. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menganjurkan, beliau mensunahkan kita untuk ngaji Al-Qur'an setelah mayit dikubur, ngaji surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah dan penghujung surah Al-Baqarah. Ini sahabat Ibnu Umar menganjurkan kita untuk ngaji Al-Quran di kuburan setelah mayit itu dikuburkan. Kemudian faslun wa amma talqinul mayyiti ba'da dafni faqad qala jama'atun katsiruna min ashabina bistihbabihi. Lihat dalam kitab Al-Adhkar halaman 148 terbitan Maktabah Imaratillah. Fasal mentalkini mayit setelah mayit itu dikuburkan, maka segolongan banyak ulama dari ashab kami, ashab Syafi'i, menganjurkan bistihbabi, sunnah untuk mentalkini mayit setelah dikubur. Ini kalau memang mau ngaji kitab Al-Adhkar. Kemudian lihat juga dalam kitab Al-Adhkar halaman 112 terbitan Maktabah Imaratillah. Warawayna fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal faza'i kalimatin a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Wa kana Abdullah bin Amr yu'allimuhunna man aqala min banihi wa man lam yaqil katabahu fa'allaqahu alaihi. Artinya, dan kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud At-Tirmidzi dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajari sahabat ketika mereka merasakan ketakutan yang mencekam, diajari oleh Nabi beberapa kalimat. Bunyi kalimatnya ini adalah a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun. Ini kalimat yang diajar oleh Nabi ketika kita merasa takut. Kemudian wa kana Abdullah bin Amr yu'allimuhunna man aqala min banihi, dan sahabat Abdullah bin Amr mengajarkan kalimat yang pernah diajar oleh Nabi tersebut kepada putra-putranya, anaknya yang sudah bisa nangkap pelajaran, bisa mengerti pelajaran. Wa man lam yaqil katabahu, tetapi untuk putra-putra beliau sahabat Abdullah bin Amr, untuk putranya yang belum bisa nangkap pelajaran, belum bisa paham, maka beliau tulis itu kalimat yang pernah diajar oleh Rasulullah, fa'allaqahu alaihi, lalu dikalungkan. Ini dalil jimat. Asalkan memang isi azimatnya itu bukan kesyirikan, tetapi kita minta tolong kepada Allah. Ini sahabat yang mengalungkan. Qala Tirmidzi haditsun hasanun. Imam At-Tirmidzi berkata, hadis ini hadis hasan. Lihat kitab Al-Adhkar kalau memang mau ngaji kitab Al-Adhkar. Kemudian di dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi pada halaman 57 terbitan Maktabah Imaratillah, kata Imam An-Nawawi, babul qunuti fi subhi i'lam annal qunuta fi sholati subhi sunnatun lil hadithi sahihi fihi. Bab tentang membaca kunut ketika sholat subuh. Ketahuilah bahwa kunut ketika sholat subuh itu hukumnya sunnah berdasarkan hadis sahih tentang sunnahnya membaca kunut ketika sholat subuh.
an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa kunut ketika salat subuh hingga beliau wafat. Rawahul Hakim Abu Abdullah fi Kitabil Arba'in wa qala haditsun sahih. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim berkata hadisnya hadis sahih. Wa'lam annal qunuta masyru'un indana fi subhi wa huwa sunnatun muta'akkadatun law tarakahu lam tabtul salatuhu lakin yasjudu lis-sahwi sawa'un tarakahu amdan aw sahwan. Dan ketahuilah, kata Imam An-Nawawi, sungguh membaca doa kunut itu ketika sholat subuh disyariatkan dalam pandangan kami. Bahkan kunut ketika sholat subuh itu hukumnya sunnah muakkadah. Andaikan orang meninggalkan kunut, maka sholatnya tidak batal. Hanya saja dia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi apabila tidak melakukan kunut subuh, baik dia tinggalkan kunut subuh secara sengaja ataupun lupa. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.